warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan penyelenggaraan jenazah dengan beranggotakan 5 orang. Ini dengan saya sendiri, Astrid Aprilia, Purwalis Mita Hujana, Siti Rahmasyari, dan Maya Riantika. Baiklah, kami akan memulai praktek penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, langkah awal yang kita lakukan setelah mengetahui sang mayat telah meninggal yaitu dengan membacakan istirja, yaitu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, yang kedua, kita memejamkan mata mayat. Karena mayat kalau sudah meninggal itu akan mengikuti rohnya ke atas. Lalu yang ketiga yaitu mengikat dagu sang mayit. Mengikat dagu ini agar tidak masuknya serangga kepada mulut mayat dan sekaligus menjaga penampilan sang mayit. Dan yang keempat yaitu melemaskan persandian sang mayit. Melemaskan persandian ini apabila sang jenazah baru meninggal dan jasadnya masih hangat. Melemaskan persandiannya itu ada 3 cara. Yang pertama, tangan ke lengan dengan pelan-pelan agar tidak menyakiti sang mayit. Nah, yang kedua itu betis ke paha. Betis ke paha, setelahnya paha ke perut. Nah, yang ketiga itu meletakkan jari jemarinya dengan sangat pelan. Yang keempat itu memberitahu berita kepada saudara-saudaranya yang jauh. Yang kelima, mendoakan kebaikan kepada sang mayit. Yang keenam, menunaikan wasiatnya. Setelah melakukan tindakan awal tadi, sang jenazah langsung saja dimandikan. Sebelum kita memandikan sang jenazah, adapun alat dan bahan untuk memandikan jenazah. Yang pertama yaitu tempat pemandian, dan yang kedua itu ada ember, gayung, dan air. Yang ketiga ada kapas. Yang keempat kapur barus. Yang kelima itu bidara atau bisa digantikan dengan jeruk purut. Yang selanjutnya itu ada sabun, boleh cair ataupun tangan. Tapi lebih baiknya itu yang cair. Selanjutnya itu ada sampo. Yang selanjutnya lagi ada sarung tangan, tapi lebih baik menggunakan sarung tangan kain kafan yang berlebih. Selanjutnya itu ada kain kafan yang telah digulung-gulung kecil untuk membersihkan lubang-lubang tertentu yang ada pada tubuh sang mayat. Yang selanjutnya itu ada kain penutup untuk setelah mayat nanti mandi. Yang selanjutnya ada handuk. Itu saja alat dan bahannya. Langsung saja kita memasuki proses pemandian. Selanjutnya sebelum memandikan kita harus mengetahui syarat-syarat orang yang memandikan jenazah dan jenazah yang akan dimandikan. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan akan dibacakan oleh ayah. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua didapati tubuhnya, dan yang ketiga bukan karena mati syahid. Nah, syarat-syarat memandikan jenazah itu akan dibacakan oleh Purwalis. Yang pertama yaitu beragama Islam, berakal dan balik. Yang kedua berniat memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitu uslah adaan an hazihil mayitati lillahi ta'ala. Yang ketiga mempunyai kepribadian jujur dan saleh. Yang keempat yaitu terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima yaitu jenis kelamin sama. Jenis kelamin laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenis kelamin perempuan dimandikan oleh jenis kelamin perempuan, kecuali suami, istri, atau mahramnya. Setelah kita mengetahui syarat-syarat tersebut, langsung saja kita masuk ke proses pemandian sang jenazah. Langkah pertama yang kita lakukan ialah membaringkan sang jenazah ke tempat pemandian. Tempat pemandiannya ini harus yang standar, yang
terhindar oleh hujan dan terhindar oleh sinar matahari. Lalu juga tempatnya harus tertutup agar orang lain yang bukan orang yang memandikan jenazah tidak melihat proses pemandiannya. Kedua yaitu menutup aurat sang jenazah. Apabila sang jenazah masih menggunakan pakaian, maka kita akan melepaskan pakaian tersebut secara perlahan. Apabila tidak bisa dengan secara perlahan, maka kita akan menggunakan alat yaitu gunting, tetapi dengan secara perlahan. Yang ketiga yaitu orang yang memandikan jenazah wajib menggunakan sarung tangan. Lalu air yang digunakan untuk memandikan sang jenazah itu ada air bersih, lalu ada air seharusnya air daun bidara, tetapi tidak ada, boleh digantikan dengan air jeruk purut. Langsung saja kami masuki ke cara pemandiannya. Mulai dari sebelah kanan, menyiramnya dengan secara perlahan dan airnya harus ditahan dengan tangan karena tidak boleh langsung diguyur, akan menyakiti sang mayat nantinya. Memandikannya ini disunahkan sebanyak 3 kali ataupun boleh lebih. Nah, setelah itu lanjut ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Nah, pada saat memandikan sang jenazah, jenazah tidak boleh terlihat auratnya. Kita harus tetap menutupi aurat sang jenazah karena tidak boleh melihat aurat sang jenazah yang telah meninggal. Selanjutnya setelah kita menyiram tubuh sang jenazah, kita akan membersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, dan lipatan-lipatan seperti ketiak, sela-sela jari jemarinya, dan jari jemari kakinya. Yang pertama kita bersihkan giginya terlebih dahulu dengan secara perlahan. Apabila kain kecil, kain kafan ini telah kotor, maka itu harus diganti dan diganti dengan yang baru. Setelah kita bersihkan gigi, kita akan bersihkan hidungnya dengan perlahan-perlahan. Nah, setelah kita membersihkan hidung, bersihkan telinganya dengan perlahan. Nah, itu di kelopak telinganya juga agar bersih. Setelah di telinga, baru kita lanjut kepada jari jemari tangannya. Oh ya, dari kanan. Nah, jari jemarinya itu di sini, di sini, di sini, di sini. Lanjut kepada jari jemari kakinya. Dari kanan dulu dengan perlahan. Baru kita lanjut ke sebelah kiri. Setelah itu lipatan ketiaknya kita bersihkan dengan secara perlahan. Nah, dari kanan dulu baru ke sebelah kiri. Setelah kita bersihkan lubang dan lipatan-lipatan tadi, kita lanjut untuk membersihkan kotoran pada tubuh sang mayat. Jika membersihkan kotoran ini, sang mayat harus agak didudukkan sedikit, dicondongkan ke depan, tapi tidak harus terlalu dicondongkan. Nah, pelan-pelan. Nah, setelah itu kita bersihkan kemaluan dan duburnya dengan menggunakan sarung tangan dengan menekankan perutnya, lalu kita bersihkan duburnya. Nah, jika sarung tangan yang kita gunakan tadi telah kotor, maka diganti dengan yang baru. Serasanya sudah bersih, kita baringkan kembali dengan perlahan sang jenazah. Setelah kita membersihkan lubang-lubang dan lipatan-lipatan tadi, maka kita akan memandikannya dengan menggunakan air sabun. Nah, seperti mandi yang pertama tadi, yang pertama itu sisi sebelah kanan dulu yang dibersihkan. Sambil kita memandikannya, menyiram tubuhnya, kita sambil menggosok-gosok tubuhnya. Nah, dan tidak boleh terbuka kain penutupnya. Setelah kita membersihkan sebelah kanan, lalu lanjut ke sisi sebelah kiri dengan menggosoknya secara perlahan-lahan.
Nah, setelah itu baru bagian tengahnya. Nah, setelah bagian yang depan, kita akan memiringkan tubuh sang mayit dari sebelah kanan ke kiri dengan secara perlahan-lahan. Nah, tubuhnya tidak boleh terlihat ya. Memiringkannya dengan pelan-pelan. Baru sebelah kiri ke kanan. Sebanyak 3 kali. Nah, kita balikan dengan pelan-pelan. Setelah itu kita sampo ke kepalanya. Kita mengusap kepalanya dengan pelan-pelan. Nah, setelah kita memandikan tadi, kita bilas dia dengan air bersih sebanyak 3 kali di kanan, 3 kali di kiri, 3 kali di tengah. Sambil dengan menggosok-gosok tubuhnya. Langkah selanjutnya yaitu dengan mewudukkan sang mayit seperti bagaimana ia wudhu ketika ia masih hidup. Nah, yang pertama kita membacakan niat untuk mewudukkan sang jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a an hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, baru kita wudukkan sang jenazah. Yang pertama yaitu dengan menyiram mukanya dengan perlahan-lahan. Nah, kita bersihkan alisnya, di sela-sela matanya, apakah ada beleknya, sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu dari tangan ke sikutnya sebanyak 3 kali, sebelah kanan dari atas ke bawah. Nah, lanjut ke sisi sebelah kiri. Baru setelah itu keningnya, rambutnya, tapi tidak usah dengan menggunakan air banyak. Ini saja. Sebanyak 3 kali. Setelah itu membersihkan telinganya dari mulai sebelah kanan. Sebanyak 3 kali. Nah, lanjut ke sebelah sisi kirinya sebanyak 3 kali juga. Lanjut kepada kakinya, dari kaki ke mata kakinya. Nah, lanjut ke sebelah sisi kirinya sebanyak 3 kali juga. Setelah sang mayit selesai wudhu, lalu setelah itu kita memandikan sang jenazah dengan air jeruk purut sebagai pengganti daun bidara. Yang pertama kita lakukan seperti mandi yang pertama tadi, dimulai dari sebelah kanan sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Nah, ke tengah. Setelah kita memandikan dengan air jeruk purut, selanjutnya setelah sang jenazah dimandikan, maka kita akan mengganti pakaiannya dengan kita tutup topi. Baru kita tarik kain yang basah tadi secara perlahan dari bawah. Tidak boleh aurat mayat itu terlihat. Nah, baru kita lap sang mayat dari dalam dengan menggunakan handuk. Nah, setelah itu lanjut kepada proses pengkafanan. Yang pertama itu kita letakkan di ujung kaki, dan tali yang kedua itu di lutut, yang ketiga itu di perut, dan yang keempat itu di lengannya, tangannya,
Nah, yang kelima itu di ujung kepalanya. Nah, di sini kita membutuhkan 5 utas tali, di mana 3 tali panjang dan 2 tali pendek. Nah, tali pendek ini berada pada bagian ujung kaki dan ujung kepala. Nah, setelah itu baru kita bentangkan kain kafannya. Kain kafan di sini kita membutuhkan 5 helai kain kafan. Lapisan yang pertama. Nah, pada setiap lapisan kain kafan yang kita bentangi itu diberikan kapur barus. Nah, kita lanjut kepada lapisan yang kedua. Nah, masih sama, menaburkan kapur barus di kain kafannya. Yang ketiga itu ada kain sarungnya. Masih diberikan kapur barus. Nah, lanjut dengan bajunya. Terusnya bajunya itu dibolongkan untuk bisa memakaikan jilbabnya nantinya. Nah, yang terakhir itu ada jilbabnya. Setelah selesai kita menyusun-nyusun kain kafannya, maka samait diletakkan di atas kain kafan tersebut. Langkah awalnya yaitu memasangkan jilbabnya. Kita memasangkan jilbabnya seperti bagaimana kita memakai jilbab pada saat masih hidup. Setelah itu kita pasang bajunya. Setelah kita memakaikan bajunya, maka kita lanjut dengan roknya atau kain sarungnya. Nah, sebelum kita membungkus seluruh tubuh samait, maka kain yang tadi kita gunakan untuk menutupi kita ambil dari bawah dengan secara perlahan-lahan. Setelah itu, sebelum kita tutup, maka diperbolehkan untuk kepada pihak keluarga yang ingin mencium sang mayat untuk terakhir kalinya. Maka kita bedakkan muka sang mayat. Setelah itu kita tutup tubuh sang mayat. Nah, lanjut dengan yang ketiga. Dia digulung dengan berlawanan arah. Yang bawah ke arah kanan, yang atas ke sebelah kiri. Setelah itu baru kita ikat. Dimulai dari atas, dari ujung kepala. Ikatnya tidak boleh kuat-kuat ya, karena bisa menyakiti sama itu. Nah, setelah kepala itu di bagian lengannya. Nah, setelah itu baru di bagian perutnya. Nah, setelah itu baru di bagian betisnya, bagian lututnya. Nah, setelah di bagian lututnya, maka lanjut kepada bagian ujung kakinya. Nah, setelah itu mayat siap untuk disolatkan. Nah, setelah itu kita lanjut kepada proses penyolatan.
Nah, baiklah, kami akan memasuki proses penyolatan. Nah, jika sang mayat adalah perempuan, imam berada pada sisi perut sang mayat. Baiklah, inilah prosesnya. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamika innaka hamidum majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa washir madkhalaha wa ufirha bil ma'i was salji wal baradi wa nakkiha minal khataya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang bisa kami praktekkan. Banyaknya kurang kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.